Oke, selamat siang ya. Hari ini kita akan dengarkan presentasi dari mahasiswa untuk hasil penelitian tesisnya dengan judul Pengaruh Mekanisme Gamifikasi Terhadap Brand Equity Melalui Brand Engagement pada aplikasi GoClub Case Study pada pengguna Jabodetabek. Ya. Sudah hadir di depan kita Mas Daniel Adinugraha. Silakan Mas Ya, Daniel ceritakan tentang apa isi tesis Anda. oke, selamat siang. 15 menit Terima ya. kasih Pak Jarod untuk waktunya. Pada siang kali ini saya akan mempresentasikan tentang judul tesis saya yang tadi sudah disebutkan. Oke, untuk background dari penelitian saya, kenapa saya mengangkat penelitian ini karena eh, perkembangan di Indonesia, khususnya untuk e-commerce itu berkembang sangat pesat. Dan karena kebutuhan ekonomi digital, banyak platform marketplace itu menggunakan gamifikasi sebagai strategi marketing yang digunakan untuk menarik pelanggan dan supaya supaya terjadi diversifikasi antar e-commerce. Banyak perusahaan tuh berlomba-lomba untuk membangun sistem untuk bisa mengakomodasi seluruh kebutuhan customer. Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan gamifikasi. Em, Lalu mengenai brand itu sebuah brand memberikan sebuah fungsi yang bernilai terhadap perusahaan. Brand itu jika didefinisikan adalah sebuah nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi dari elemen-elemen yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa yang dijual. Oleh karena itu, brand adalah faktor yang penting bagi perusahaan layanan dan online untuk memvisualisasikan apa yang mungkin diberikan oleh penawaran tersebut kepada pelanggan. Sebuah brand yang kuat dibentuk dan ketika pelanggan-pelanggan memiliki asosiasi yang positif atau unik terhadap brand spesifik tersebut. Salah satu cara untuk mengukur dari kekuatan brand adalah menggunakan brand equity. Oleh karena itu, eh, judul tesis yang saya angkat adalah pengaruh mekanisme gamifikasi terhadap brand equity melalui brand engagement dari aplikasi GoClub. Em, Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya itu em, dilakukan oleh Sti dan Hamari di tahun 2019 yang membahas tentang me- pengaruh mekanisme gamifikasi terhadap brand equity secara umum untuk brand Xiaomi dan Samsung. Jadi dilakukan eh, perbandingan, sorry, Xiaomi dan Huawei. Lalu ada penelitian oleh Azahra yang meneliti tentang bagaimana pengaruh gamifikasi terhadap brand equity yang variabelnya adalah brand awareness dan brand loyalty. Lalu ada penelitian Emmanuel dan Prabandari tentang pengaruh gamifikasi terhadap customer brand engagement, dan terakhir penelitian Shook dan Soliman tentang pengaruh adopsi gamifikasi terhadap awareness dan loyalitas turis menggunakan model UTAUT. Em, Berikut adalah metodologi penelitian yang dilakukan. Ini adalah kerangka penelitian di mana ada 8 variabel. 8 variabel antara lain ada kelompok gamification mechanics, yaitu variabel immersion, variabel achievement, variabel sosial dalam gamification mechanics. Lalu di dalam kelompok brand engagement terdapat 3 variabel, yaitu emotional brand engagement, cognitive brand engagement, dan social brand engagement. Lalu pada kelompok brand equity ada 2 variabel, yaitu variabel brand awareness dan variabel brand loyalty. Di sini terdapat ada kerangka pikir, yaitu eh,
yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini, yaitu pertama adalah mempelajari literatur, yang kedua mengidentifikasi masalah penelitian, yang ketiga membuat model variabel dan hipotesis, lalu membuat kuesioner, uji keterbacaan kuesioner, lalu menyebarkan kuesionernya, membuat analisis pengolahan data, dan membuat simpulan dan sarannya. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, berikut adalah hasil dan temuan dari penelitian. Dari 15 hipotesis yang diuji, terdapat 9 hipotesis yang diterima dan 6 hipotesis yang ditolak. Setelah dilakukan pengujian outer loading dan pengujian reliabilitas, seluruh variabel dan indikator yang diuji itu teruji. Dari sini kita bisa melihat bahwa 6 variabel yang ditolak itu adalah cognitive brain engagement terhadap brain awareness, lalu cognitive brain engagement terhadap brain loyalty. Lalu ada gamification immersion feature terhadap cognitive brain engagement, gamification immersion feature terhadap emotional brain engagement, gamification immersion feature terhadap social brain engagement. Dan yang terakhir adalah social brain engagement terhadap brain loyalty. Jadi kalau misalnya dilihat dari uh, ke 6 variabel yang disebutkan, seluruh gamification immersion feature itu tidak berpengaruh terhadap brain engagement. Oleh karena itu, conclusion atau kesimpulan yang diangkat dalam penelitian ini adalah terdapat ruang untuk dikembangkan, terdapat ruang untuk berkembang pada sisi aplikasi GoClub ini di sisi immersion fitur dan cognitive fitur, dengan cara untuk membentuk seperti fitur-fitur leaderboard competition untuk membentuk tim untuk misi tertentu agar mendukung engagement secara keseluruhan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Mas Daniel ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana hasil penelitian dalam tesis yang sudah dilaksanakan untuk tugas akhir sebagai syarat lulus untuk jurusan Magister Manajemen Informasi di BINUS University ya. Semoga nanti bisa dimanfaatkan oleh hasil penelitian ini pada masyarakat luas ya. Oke, terima kasih Mas Daniel dan selamat siang. Oke, selamat siang.